Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjut lagi ya di mata kuliah praktik manajemen proyek. Nah, hari ini kita akan coba untuk membuat tanggal otomatis ya menggunakan Excel ya. Nah, oke. Misalkan di sini kalau kita lihat ini ada tanggal 25. Nah, jika tanggal 25 ini akan berubah ya, maka di sini juga harus berubah karena ini adalah mulainya proyek. Nah, ada satu cara ya menggunakan simbol sama dengan ya di sini, lalu kita klik di sini ya di B5. Lalu secara otomatis dia akan mengikuti ini ya 25 di sini. Jadi kalau di sini berubah, misalkan kita rubah di sini jadi tanggal 26 ya. Nah, maka otomatis dia berubah tanggal 26 ya. Ini ya. Nah, setelah itu baru di sini juga harus berubah nanti ya. Ya, pasti dia akan mengikuti nanti ya. Nah, caranya ya ini kalau sudah yang kedua ini kita masukkan rumus ya. Nah, sama dengan ya di sini B. Nah, ini ya sama dengan ya B ini ya. Nah, bukan B ya, sorry ya, E6 ya. Nah, ya E6 ini ya ditambah satu ya di sini. Ya ditambah sorry ya, nih dia berpindah dia. Nah, ini ya E6 ya ditambah satu ya. Nah, ini ya 26, 27 tuh ya. Oke, sekarang kita blok ya ke sini, maka dia akan mengikuti. Tuh ya, 26 ya, 27, 28, 29, 30 dan seterusnya ya. Nih. Oke ya. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang ya ada beberapa cara yang lain ya menggunakan simbol ya. Ketikan simbol 1, 2, dia akan berubah sesuai dengan pergeseran waktu yang diinginkan ya. Misalkan di sini kita ketikkan 1 ya, terus kita memasukkan rumus di sini ya. Nah, ini rumus ini ya sama dengan ya, terus B5 ya di sini, lalu dikurang ya. Nah, ketik weekday. Nah, kita pakai weekday ya. Nah, ini ya setelah itu baru kurung buka ya. Ya, sorry ya, ini kurung buka ya. Nah, baru B6 kembali ya ini, lalu titik koma. Nah, ini adalah simbol yang menandakan bahwa number 1 mulai dari Sunday terus Saturday. Sunday sampai 7. Artinya 7 hari ya. 7 hari yang mana di sini ya apa disimbolkan bahwa waktu kerja itu disimbolkan dengan angka 1 gitu ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ya 7 hari gitu ya di situ. Dan begitu juga untuk yang number yang ini number 2 ini ya. Dia dari Monday sampai Sunday. Sunday. Nah, sedangkan ini yang kalau simbol 3 ini number 0 artinya apa? Simbol 0 ini hari kerja dari Monday sampai Sunday gitu ya. Nih. Oke, kita ambil yang 3 misalkan ya. Nah, oke 3. Nah, setelah itu ya kita kurung tutup ya. Nah, baru kita tambahkan ya E7 ini ya. Nah, bukan E7 ya, E5 ya ini. Nah, E5 ya lalu dikurang. Nah, ini sorry ya, ini sebelumnya kita kasih kurung tutup dulu ya. Kurung buka ya, kurung buka ya E5 dikurang 1. Lalu kurung tutup ya. Nah, lalu dikali 7. Nah, dikali 7. Lalu enter ya. Nah, ini ya. Nah, di sini kita lihat ya, dia akan mulai pergeseran ya di sini. 1, kalau kita ketik 2, dia akan bergeser ya. Itu ya. Nah, ketik 3 ya, ini dia akan bergeser. Ya, tuh ya. 3 pergeseran dalam jangka waktu 1 minggu nih ya. Nih, kalau kita ketik lagi 1 ya, mulai lagi ya 1. Dimulai dari tanggal 25 nih ya. Tuh ya, sama ya, dimulai dari tanggal 25 di sini.
25 ya, 26, 27 ya itu. Ya ini kalau kita ketik 2 di sini ya, tuh ya, ini 29 ya, ketik 3 ya, ini. Nah, ini dari 5 Juni ya, tuh ketik 1 ya, ini tuh ya 25 ya, ini 25 ya, oke 25 ya, ini kita masukkan ini 25 nih ya, coba 25. Nah, itu ya, ini 25 biar sama dengan ini ya, kalau kita ingin menyesuaikan ya. Nah, ini oke ya, nah ini kita masukkan lagi 2 ya, ini. Nah, tuh ya. Jadi dia bergeser ya dalam apa, sesuai dengan mulainya ya, dia mandai. Mandai kalau 3 itu ya, di sini mulainya di 5 Juni mandai. Mandai ya, itu mandai. Ya, kalau 0 gimana Pak? 0. Oh, 0 dari sini 0 ya. Jarang ya 0 EBT 1 ya. Nah, ini 1 ya, ini yang semula ya, posisi tanggal semula ya, 25 di sini. Ya, nah, ini ya. Oke, ini salah satu cara untuk melakukan pergeseran tanggal ya, sesuai dengan simbol ya. 1 normal dimulai tanggal 25, 2 bergeser ya, tuh tanggal 31. Ya, bergeser sesuai dengan sini ya, sorry, bergeser jadi tanggal 29 ya. Nah, itu kita hitung aja dari tanggal 25 ya, 25, 26, 27, 28, 29 bergeser 4 hari ya, sesuai hari kerja ya ini ya. Oke. 3 juga sama 3 ya, ini 3. Nah, ini mulai dari 5 Juni ya. Tuh. Oke ya, kita tampil lagi 1. Nah, ini 1 yang sesuai tanggal dimulainya ya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita akan membuat perpindahan otomatis ya, menggunakan scroll ya. Ya, caranya kita menggunakan developer, pilih source di sini ya. Wait, bukan source di sini, coba lihat, bukan source ya. Kita pilih, coba lihat insert ya. Nah, insert kita cari yang namanya scroll bar ya. Nah, ini kan ya, scroll bar kita tarik aja ke sini ya. Nah, kita tarik ke sini. Nah, ini scroll barnya. Baru setelah itu kita pilih properti. Nah, ya properti. Nah, ini 3D shadingnya kita uncheck ya. Lalu ini ya, kita pilih simbolnya ini ya. Ya, simbolnya ini. Ya, lalu kita masuk ke sini lagi, lalu kita oke. Oke ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Dia akan perpindahannya sesuai scroll bar. Tuh ya, 1 ya, seperti ini. Tuh ya, dimulai dari tanggal 29 ya, ini tanggal 29 ya, ini tanggal 12 ya, dan seterusnya ya, ini kembali lagi ke normal ya, mulai dari tanggal 25 ya. Nah, seperti ini ya. Itu nih ya, ini tanggal 2 sini ya. Nih ya, mulai dari tanggal 28, 29, 30 di sini ya. Ini tanggal 35, di antara tanggal 3 sampai 5 ya di sini ya. Nah, ini ya, menggunakan scroll bar ya. Ya, ini posisi 0 ya, scroll bar ya. Nah, ini ya, lihat-lihat ininya berubah ya. Ini berubah ya. Tuh. 2, 3, 4 ya. Tuh. Kita posisikan ke 1 ya, sesuai tanggal dimulai tanggal 25 ya. Nah, itu. Terus ada lagi ya, sekarang kita akan coba link ya. Setting menggunakan link, antar link di sini ya. Nah, bisa kita menggunakan penambahan ya. Simbol di sini kita menggunakan simbol
Ya, kira-kira ini ya. Nah, simbol ini, ya simbol ini, lalu kita klik kanan, ya, lalu kita pilih edit text, ya, kita ketik aja setting. Nah, ini setting ya. Nah, ini setting, lalu kita ketengahkan ya settingnya. Seperti ini, lalu kalau mau kita besarkan size-nya, ini kita semacam membuat tombol ya. Nah, kita besarkan, misalkan segini ya. Nah, ini lalu ini kita pilih klik kanan. Jadi kita buat link. Ketika diklik setting, maka dia akan berpindah ke sheet 2 ya. Nah, saya buat dulu sheet 2-nya ya. Nah, nih sheet 2. Hanya dengan menekan tombol setting, dia akan berpindah ke sheet 2. Oke ya, pilih ini settingnya, klik kanan, lalu pilih link. Nah, kita pilih place in this document. Ya, kita pilih sheet 2 ya. Nah, lalu oke. Oke ya, jadi kalau kita klik nih ya ke sheet 2 ya. Tuh. Oke, sekarang ini agar ada isinya sheet 2 kita copy ya ini. Ya, ini kita copy dulu. Nah, ini ya. Oke. Oke, ini kita copy ya ini. Nah, selanjutnya kita buat juga ya simbol ini ya. Nah, simbol ini yang kita copy ya. Page ya. Nah, ini kita coba klik kanan ya kalau mau copy ya. Klik kanan, copy ya, kita kasih 2 ya. Lalu kita paste ya di sini ya kira-kira ya. Nah, ini ya. Kita lihat ini masih linknya masih ke link sheet 2. Jadi dia akan kembali ke sheet 2 juga. Maka ini kita klik kanan ya. Edit link ya. Place in this document, kita pilih sheet 1. Karena dia akan kembali ke sheet 1. Nah, itu ya. Itu ya, itu sheet 1 ya. Nah, oke, berarti kalau ini kita ngerahkan dia bukan ke sheet 1. Apa teksnya ini ya kita ganti ya ini. Teksnya ini kita ganti ya jadi apa bukan setting tapi dia ke data misalkan ya ke gancat misalkan ya. Nah, ini kan yang gancat ya gancatnya itu ya ke gancat. Ya, jadi kalau kita klik sini dia akan ke gancat. Ya, kalau kita ke sini dia akan ke setting. Ya, oke ya. Itu cara berpindah antar link. Sekarang ini kita copy ya. Kita akan membuat hari libur. Jadi untuk membuat menandakan hari libur pada gancat ya. Itu. Jadi kita membuat simbol ya hari libur ya. Sini ya. Ini kita hapus dulu ya. Kita kasih tanda petik 1 di atas ya. Lalu kita masukkan di sini 000011 misalnya. Ini adalah simbol untuk hari libur gitu ya. Ini hari libur ya. Untuk menandakan hari libur yang nantinya ini akan berpengaruh ya kepada simbol yang ada di sheet 1 ya untuk gancat ya. Oke ya, dari sini kita definisikan dulu ya name-nya. Ya, definisikan dulu ya name-nya. Ya, kita masuk ke formula ya. Lalu define name. Ingat ya, kita sudah buat ada 4 define name ya. Date, end date, progress, start date ya. Oke, kita akan tambah satu lagi define name-nya. Yang kedua di sini ya. Ini adalah weekday. Nah, ya. Weekend, sorry ya. Weekend. Nah, ya. Weekend. Ya, oke, biarkan ya bentuknya workbook. Nah, ini ininya. Sheet, sheet-nya, sel-nya. Lalu oke. Nah, sehingga kita akan nambah satu define name-nya ya, weekend. Oke ya, setelah ini baru kita kembali ke Gancat. Nah, ke Gancat, baru kita masukkan untuk mengetes rumus ya. Nah, kita nanti akan mengetes rumusnya dulu. Jadi nanti ketika kita lihat di sini nanti akan ada tanda libur ya. Dia ada di simbol apa? Misalkan libur warnanya apa?
arsiran gitu, warna arsiran misalnya. Oke, kalau di sini kan kita nggak tahu nih liburnya di simbol apa, di warna apa gitu ya. Nah, kalau ini kan masih pada progres ya, ini progres. Ya. Oke, sekarang kita coba untuk membuat rumusnya ya. Nanti kita buat rumus sama dengan ya. Nah, ini net tuh ya, network day internasional ya. Nah, lalu setelah itu ya kita masukkan kurung ya, kurung buka ya. Gini sudah. Lalu kita masukkan date. Nah, kita pakai date ini ya. Date ya, lalu titik koma lagi ya. Date lagi ya. Ini dia berbeda ya. Yang kemarin minggu kemarin kita pakai date cell, sekarang ini pakai date rumus ya. Oke. Date date lalu titik koma kembali ya. Ini baru di sini kita masukkan weekend ya. Sini ya, weekend. Nah, weekend ya, kayak weekend. Ini sebenarnya sudah ada ya, weekend. Weekend tuh, ya, weekend baru kurung tutup. Ya, seperti ini lalu enter. Wait. Nah, ini kita lihat di sini. You have entered few argument this function. Nah, kita lihat ya argumen ini ya masih ada yang belum benar di sini. Weekend. Ya, nah ini ya. Nah, di sini ada kurung tutup nih tadi ya. Harusnya nggak ada ya. Nah, ini baru weekend. Nah, ya kita pilih weekend. Ya, ketik weekend sini ya. Weekend. Nah, ini ya. Udah. Ini ya, udah seperti ini. Enter. Nah, ini ya. Jadi kalau kita blok ke sini ya. Nah, ini ada artinya nih. Ya, artinya kalau nol ini ya ini hari libur ya. Ini nol nol ini hari libur ya. Tuh. Ya, nol nol ini hari libur. Ya, jadi kita copy dulu ya rumusnya ini. Kita copy ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita blok ya. Ini kita blok, kita escape dulu ya, biar nggak ngikut. Nah, ini kita blok ya. Kita blok, baru kita masuk ke home. Ya, home, kita pilih conditional formatting. Lalu kita masuk ke new rule, kita pilih use a formula determinant, masukkan rumusnya di sini ya. Baru kita format untuk warnanya. Ya, pilih fill, patternnya, warnanya kita pilih misalkan hitam ya, hitam. Terus pakai pilih titik-titik ini ya. Oke, lalu oke. Ya, kalau sudah kita pilih oke. Nah, kita lihat di sini. Warna-warna titik-titik hitam ini adalah hari kerja ya. Nah, ini hari kerja ya. Itu ya, ini hari kerja. Sedangkan ini adalah hari libur. Ya, ini libur nih, Saturday, Sunday. Ya, Saturday, Sunday ini kan libur ya. Tuh, Saturday, Sunday ini libur ya. Oke, ya. Jadi ini ya untuk sesi kita hari ini ya. Jadi untuk UAS-nya kita sampai sini ya. Jadi buat gancatnya sampai pada otomatisasi untuk tanggal ya. Terakhir ini sampai menentukan simbol libur pada gancat ya ini. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.